oleh Allah. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah di Sayyidul Ayyam ini kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita di setiap malam Jumatnya. Kita berkumpul di tempat ini dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan mempelajari yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin kalau Allah sudah ridha, Allah sudah senang dengan apa yang kita lakukan. Apapun yang kita minta pada malam hari ini kita yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqamah yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan yaitu pembahasan materi kita sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman ke-18 ya, di halaman 18. Halaman ke-18 ya, halaman ke-18. Nah, kita lanjutkan. Benar ya di halaman 18 ya? Nah, yang judulnya Halatul Arabi Qablal Islam. Nah, kita belajar sekarang di fasal di di Darusani, yaitu pelajaran yang kedua, yaitu di halaman 18 yang berjudul Halatul Arabi Qablal Islam. Nah, tentunya sebelum kita baca, kita bersama-sama ingin saat ini yaitu mengenal Rasul, mengetahui Nabi Muhammad. Ini kitab yaitu kitab sejarah Nabi. Ya, ini ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengenal Rasulullah. Man arafahu, barang siapa yang mengenal Nabi, faqad ahabbahu, dia sesungguhnya dia cinta kepada Nabi. Wa man ahabbahu, dan siapa yang cinta kepada Nabi, faqad a'tahu, dia akan mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Wa man a'tahu, dan siapa yang telah mengikuti Nabi, waqad akramahullah, sesungguhnya dia akan dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita pengen di malam ini mempelajari sejarah Nabi ini, pengen kita ini mengenal Nabi Muhammad. Kalau kita udah kenal Nabi, akan timbul tuh cinta kita kepada Nabi. Ya, kalian tidak akan cinta kepada seseorang kalau kalian gak kenal dengan orang itu. Gimana mau cinta kalau kita kagak kenal sama orangnya? Tapi ketika kita kenal dengan orangnya, kenal keadaan orang tersebut, kita akan cinta. Nah, maka itu di sini ya, wa man arafahu, barang siapa yang mengetahui mengetahui Nabi Muhammad, faqad ahabbahu, dia akan timbul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbahu, nah kalau udah cinta kepada Nabi, waqad a'tahu, orang yang cinta itu akan mengikuti yaitu orang yang dicintainya. Nah, kalau sudah kita ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa man a'tahu, kalau udah ngikutin, waqad akramahullah, dan sesungguhnya dia akan nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi tujuan kita yaitu mempelajari yaitu sejarah Nabi, pengen kita kenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW, dan kalau kita kenal, kita pengen timbul cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita udah cinta kepada Nabi, kita pengen mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pasti orang yang cinta itu akan ngikutin, yaitu orang yang dicintainya. Nah, kalau kita udah mengikuti apa yang dikatakan Nabi, apa yang disuruh sama Nabi, wa akramahullah, Allah akan muliakan kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca sedikit di halaman 18 di paling atas ya, kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Halatul Arabi qablal Islam. Ya, Halatul Arabi qablal Islam.
keadaan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Nah ini ya, jadi judulnya keadaan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Nah, kita harus tahu bangsa Arab itu sebelum Islam itu apa di sana. Ya, kita nggak tahu nih, tapi setelah kita nanti baca kita akan tahu. Ini maka itu judulnya di sini halah. Halah itu keadaan. Halatul Arab yaitu keadaan bangsa Arab. Ya, Arab itu bangsa Arab. Ya, halatul Arabi qabla Islam, yaitu keadaan bangsa Arab qabla Islam, sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, qabliyah itu sebelum, ya, ba'diyah sesudah. Ya, jadi kalau kita salat qabliyah ya sebelum salat fardu, ya. Ba'diyah setelah salat fardu. Maka ini qablal Islam, sebelum datangnya Islam. Itu artinya, ya. Nomor satu, ya, al-wahid nomor satu, kanal Arabu qablal Islam, dan adalah Arab sesungguhnya, ya, kanal Arab sesungguhnya bangsa Arab qablal Islam sebelum agama Islam musyrikin, orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik, ya, bukan orang Islam. Jadi sebelumnya agama Islam masuk dia orang musyrik, ya, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrikin. Mereka adalah orang musyrik. Ya'budunal asnam. Siapa itu orang musyrik? Dikatakan musyrik itu siapa? Ya'budunal asnam, itu, ya. Dia menyembah patung. Nah, maka itu dikatakan orang musyrik, ya. Dia menyembah patung. Ya'budunal asnam. Dia itu adalah menyembah patung. Wa yuqaddisunaha. Nomor satu itu yang terakhir, wa yuqaddisunaha, dan mensucikannya. Jadi bangsa Arab itu dulu musyrikin, orang-orang musyrik yang mana mereka itu menyembah patung dan mensucikannya. Jadi disucikan patung itu banyak, ya, dikatakan ada hampir 400 lebih patung-patung yang ada. Jadi setiap rumah ada patungnya, ya, di setiap rumah, di setiap suku ada patung yang besar, dan setiap rumah ada patung-patung kecilnya. Jadi zaman dulu di tiap rumah itu ada patung-patung kecil. Nah, ibadahnya nyembah patung tersebut. Nah, di dalam Ka'bah pun di situ banyak patung-patung. Ada patung Uzza, ada patung Latta, ada Hubal, yaitu patung-patung besar. Nah, zaman sebelum Rasulullah datang membawa agama Islam, mereka itu kaum musyrikin yang kerjaannya ibadahnya nyembah patung di rumah-rumahnya, ya, dan mensucikannya, disucikan. Ya, kalau kita lihat di mana, di Bali itu begitu, ya, disucikan tuh patung-patung, ya, disucikan, disembah. Ini sama kaum musyrikin, orang-orang dulu, orang-orang sebelum agama Islam. Nah, itu nomor satu, ya. Kita baca nomor satu, kanal Arab, sesungguhnya bangsa Arab qablal Islam, sebelum masuk Islam itu musyrikin, orang musyrik. Ya'budunal asnam, dia menyembah patung. Wa yuqaddisunaha, dan mensucikannya, mensucikan patung. Nomor dua, wa kanu yaqtuluna auladahum. Wa kanu, dan sesungguhnya mereka itu, ya, dan sesungguhnya mereka itu yaqtuluna auladahum, yaitu membunuh anak-anak mereka. Nah, jadi zaman dulu mereka itu suka membunuh anaknya. Jadi nggak ada kasihan, nggak ada belas kasihan zaman dulu. Jadi orang itu semuanya itu kebiasaannya yaqtuluna auladahum, yaitu membunuh anak-anak mereka. Kenapa mereka membunuh anak-anaknya? Khaufan, karena takut, minal ju' wal faqar, yaitu karena takut kelaparan dan takut miskin, fakir, ya. Nah, jadi kalau mereka punya anak, mereka takut nggak bisa ngasih makan, dibunuh tuh anak. Ini zaman dulu, maka itu luar biasa dengan adanya Nabi Muhammad SAW itu dihapus semuanya. Jadi kalau mereka melahirkan seorang anak, banyak kan dibunuh. Kenapa? Karena takut nggak bisa makan, karena takut kelaparan, dan karena takut menjadi orang miskin. Padahal orang yang mempunyai anak itu sudah dijamin sama Allah. Ya, ketika orang mempunyai anak, istri kita melahirkan itu sudah dijamin rezekinya sampai dia meninggal, sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu dibunuh, ya. Kalau kata Rasulullah SAW, setiap orang yang dilahirkan sudah didapat jaminan, sudah dijamin, yaitu
rezekinya Allah sudah ditulis, ya umurnya udah ditulis, yaitu nasibnya sudah ditulis, dan rezekinya juga sudah ditulis sama Allah. Ya, jangan usah takut orang tua yang mempunyai anak banyak. Maka itu zaman dulu, zaman yaitu ibu-ibu kita ke atas, nenek kita anaknya banyak-banyak, karena dia yakin apa yang dikatakan Allah, yaitu banyak anak banyak rezeki. Karena memang setiap anak yang dilahirkan itu mempunyai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang-orang tua kita, ya. Karena memang itu tadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur, yaitu rezeki-rezeki pada hambanya, ya. Nah, orang dulu itu suka membunuh anak-anak mereka. Kenapa dibunuh? Khaufan, karena takut minal ju'i wal faqr, karena takut kelaparan dan kemiskinan. Jadi bunuh jadinya. Ini ya, itu nomor 2. Sekarang ke nomor 3. Dilihat kitabnya hampir nomor 3 ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayatun. Ya, di sini dan juga mereka itu wa yadfinun, dan mereka suka mengkubur, ya. Mengkubur banatihim, anak-anak perempuan mereka. Bayangkan. Wa'dul banat itu mereka kalau sudah mempunyai anak, istrinya melahirkan, dilihat. Kalau anaknya perempuan, dia kubur hidup-hidup. Ini zaman dulu. Maka itu sungguh beruntung kaum dia itu wanita, ya. Dengan adanya Rasulullah SAW itu dihilangkan sama Allah. Itu dihilangkan sama Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi. Kalau Rasulullah kagak ada, boleh jadi itu terus sampai sekarang terjadi. Ya. Jadi mereka, istri-istri mereka kalau udah ngelahirin, dilihat tuh. Kalau anaknya perempuan, dibunuh. Bukan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Jadi wayat finu, yaitu dikubur, ya. Wayat finu banatahum, ya. Banatihim, dan mereka mengkubur anak-anak perempuan mereka. Karena aib, karena dulu kalau punya anak perempuan nggak bisa diandelin. Cuma membuat susah aja sama orang tuanya. Kenapa? Karena nggak bisa ikut perang. Kalau anak laki-laki zaman dulu ikut perang, bisa membela keluarga, bisa membela kabilah, yaitu kelompoknya. Kalau anak perempuan hanya memberikan beban kepada keluarga, karena memang nggak bisa ngapa-ngapain perempuan zaman dulu. Ya, kalau udah perang malah diambil, dijadikan budak jadinya. Nah, jadi mereka merasa punya anak perempuan itu jadi beban, maka itu mereka kubur hidup-hidup. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang sebelum adanya Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ini. Maka itu luar biasa, kita dengan adanya Rasulullah SAW, kegelapan menjadi terang benerang, yaitu dengan adanya Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ulang lagi yang nomor 3, wa yadfinuna banatihim, dan mengkubur anak-anak perempuan mereka. Wa hunna, mereka itu yang dikubur apa? Hayatun, mereka dalam keadaan hidup. Bukan dibunuh dulu baru dikubur, enggak. Waktu hidup muar-muar, ya, waktu muar dikubur hidup-hidup. Bayangin, kejamnya seperti apa itu? Enggak dibunuh, enggak. Waktu kejar nangis, ya, hidup, ya, langsung dia kubur ke pasir, dikubur, ya. Ini kebiasaan orang dulu. Wahunna hayatun, dan dia dalam keadaan hidup. Ya, ini wa'dul banat yang terkenal itu wa'dul banat, mereka suka mengkubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup, ya. Kenapa mereka lakukan itu? Selalu mengkubur anak-anak perempuannya khasyatal 'ar. Mereka takut al-'ari, yaitu takut, ya. Mereka takut al-'ari, takut dicela, wal aib, dan takut mendapatkan aib. Ya, jadi mereka takut dicela orang, takut diremehkan orang, ya, wal aib, dan takut aib mereka. Punya anak perempuan dulunya aib. Bayangkan. Ini ya, jadi punya anak perempuan itu aib bagi mereka, bagi orang-orang Arab zaman dulu, sebelum datangnya Islam yang dibawa sama Nabi. Ya, jadi kalau udah dapat anak perempuan, aib bagi keluarganya, maka itu dikubur hidup-hidup anak itu. Ini luar biasa kejamnya, ya. Sebelum ada Nabi, itu hal biasa di sana. Dulu itu kerjaan itu, maka itu disebut jahiliyah. Itu orang-orang jahiliyah itu, ya, orang-orang bodoh dulu.
Jadi anaknya sendiri dikubur hidup-hidup karena takut yaitu tercela di pandangan masyarakat, sebuah aib kalau melahirkan seorang anak perempuan, ya, maka itu dikubur hidup-hidup. Ini ya, alhamdulillah kita bersyukur mempunyai Nabi Muhammad SAW. Dan yang nomor 4, wakanu mutanafirin mutasajirin. Wakanu, dan adalah orang Quraisy Mekah itu, orang-orang dulu, orang Arab itu mutanafirin, orang-orang yang mutanafirin, ya, orang-orang yang tidak bersatu, orang-orang yang selalu bermusuhan. Mutanafirin, orang-orang yang selalu bermusuhan. Mutasajirin, dan orang-orang yang selalu bertengkar. Jadi orang dulu itu kabilah dengan kabilah, kelompok dengan kelompok sering bertengkar, sering berantem, sering perang. Jadi antara kabilah-kabilah, kelompok-kelompok itu sering bertengkar. Zaman dulu, ya, nggak kena ada masalah sedikit berantem, nggak ada masalah sedikit antara kelompok satu dengan kelompok yang satu perang. Zaman dulu, ya. Jadi sering perang mereka. Ya, mutanafirin, mutasajirin. Mereka itu tidak bersatu, ya. Mereka itu saling gontok-gontokan, dan mereka itu saling bertengkar, ya. Ini kebiasaan mereka. Yuharibu ba'duhum ba'dha. Yuharib, mereka berperang antara sebagian, ba'dha dengan sebagian. Mereka suka antara sebagian dengan sebagian. Jadi nggak kena masalah sedikit perang, nggak kena masalah sedikit perang. Jadi seumpama ada satu kabilah, satu orang dari kabilah ini tiba-tiba ada masalah dengan kabilah ini, akhirnya mereka ikut perang. Kabilah ini jadi ama ini, jadi satu orang yang bermasalah dengan satu, tapi yang perang jadinya satu kabilah. Ya, jadi nggak kena saudaranya berantem, langsung semua keluarganya ikut berantem. Sono juga begitu. Gara-gara cuma satu orang jadi ratusan orang berantem. Ini zaman dulu, ya. Zaman dulu seperti itu. Di sini dikatakan wa kanu mutanafirin mutasajirin, dan adalah orang-orang Arab terlebih dahulu adalah orang-orang yang suka bertengkar, suka berantem, ya. Yuharibu ba'duhum ba'dha, yang mereka berperang sebagian daripada mereka dengan sebagian. Li'auhal asbab, dikarenakan li'auhal asbab, dikarenakan sebab yang sedikit, ya, dikarenakan sebab yang kecil, gitu, ya, karena sebab yang kecil sepele jadi perang sampai bunuh-bunuhan dengan ratusan orang. Ini zaman dulu, ya, jadi zaman dulu nggak kena ada kelompoknya satu orang dipukul sama orang lain, nah langsung tuh satu kelompok nyerang langsung, nah itu, ya, akhirnya kelompok ini juga nyerang. Itu kebiasaan mereka. Ya, antara kelompok, antara suku dengan suku saling berperang dulu, ya. Mereka adalah, inilah keadaan halal Arabi qablal Islam, keadaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Ini kita harus tahu sedikit bagaimana jasa Rasulullah SAW dengan datangnya Nabi, dengan membawa agama Islam. Semua itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung-patung nanti kita akan baca, patung-patung itu akan dihancurkan dari Ka'bah, dihancurin sama Nabi Muhammad dan pasukan. Dan mereka tidak membunuh, dilarang membunuh anak-anak mereka. Dengan datangnya Nabi dilarang tuh, yaitu membunuh. Yang dulunya suka membunuh anak-anaknya, takut miskin, takut nggak bisa makan, dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga dilarang sama mereka suka mengkubur, yaitu hidup-hidup perempuannya. Dengan adanya Nabi, dengan membawa agama Islam, itu dilarang sama Rasulullah SAW. Yang biasanya mereka perang, mereka suka bertengkar, mereka suka berperang antara sebagian dengan sebagian, yang tidak ada sebab yang sedikit mereka berperang. Adanya Nabi dijadikan persatuan sama Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya dihapus, itu semuanya diganti sama Rasulullah SAW. Itu keadaan bangsa Arab yang dulu, ya, yang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan, ya, dilanjutkan satu pasal. Jam berapa ini? 10. 6, ya. Kita lanjutkan. Nah,
Ya kita lanjutkan saja, kita lanjutkan satu fasal lagi, ya satu fasal, ya. Nah, kita sudah tahu bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua, ad-da'watus sirran, yaitu dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW dakwahnya pertama-tama sudah mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, nggak langsung dakwah ngajak orang begitu aja, enggak. Ya, Nabi Muhammad nggak langsung dakwah terang-terangan, enggak. Dakwah Nabi sirran, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Jadi apa yang dilakukan Nabi, dakwah Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya Rasulullah SAW itu sesuai dengan perintah Allah. Jadi sesuai dengan wahyu dari Allah, bukan kemauan Nabi. Jadi dakwahnya Nabi sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat nanti ini, ya ayyuhal mudatsir, ini nih wahai orang yang berselimut, ini jadi ini mulai dianjurkan sama Nabi, sama Allah dengan dakwah. Dakwah pertama yaitu dakwah sirran, yaitu dakwah sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi, ya. Dakwah yang sembunyi-sembunyi. Kita baca satu pasal aja, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Ini mulai dakwah, dakwatus sirran, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwatis sirran. Nah, ya, mulai Nabi Muhammad SAW dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lama nazala alaih, ketika turun yaitu sebuah ayat kepadanya. Nah, ini turun firman Allah. Jadi Nabi dakwahnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, turun ayat nih. Apa ayatnya perintah, yaitu dakwah sirriyah, dakwah sirran. Ya ayyuhal mudatsir, dikatakan, ya, ini ayat dari Al-Qur'an. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kata Allah. Ini sebutan kepada Nabi. Allah begitu sayang kepada Nabi Muhammad. Enggak disebut ya Muhammad, enggak. Nah, Allah itu kalau menyebut Nabi, ya, kalau menyebut nama Rasulullah pasti pakai ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Nah, ini Allah begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain enggak, ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa. Tapi kalau Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nah, di sini ya ayyuhal mudatsir, maksudnya Nabi Muhammad, wahai orang yang berselimut. Ini penghormatan, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah begitu cintanya kepada Nabi sampai Allah tidak pernah menyebut hai Muhammad, enggak, ya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal mudatsir. Nah, ini, ya, wahai orang yang berselimut, kata Nabi, kata Allah. Qum fa'andir, bangun. Fa'andir, berikanlah peringatan, kata Allah. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi, ya. Wahai orang yang berselimut, ketika Rasulullah SAW lagi tidur, turun nih ayat. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Apa? Qum fa'andir, bangun, berikanlah peringatan. Berikanlah peringatan kepada orang. Wa rabbaka fakabbir, dan bagi Tuhanmu besarkanlah. Ya. Besarkanlah, kata Allah. Wa siyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Wa ruzza fahzur, dan dosa-dosa itu jauhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastaksir, dan jangan engkau berharap yang lebih banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir, dan dengan Tuhanmu bersabarlah, kata Allah. Nah, ini perintah Allah. Jadi dari sini Nabi dakwahnya itu bukan maunya sendiri, ya. Nabi dakwahnya itu dituntun sama Allah, dikasih tahu sama Allah cara-caranya. Yang pertama dengan cara sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Dengan perintah apa? Perintah turun seayat dari Allah yang berbunyi ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war ruzza fahzur wala yamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Ini, ya, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, ya, sedikit saja yang kita baca, yang insyaallah nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang karena udah jam 10. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita teruskan di fasal yang barusan kita baca, dakwatus sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan nanti kita akan juga ceritakan bagaimana awal dakwah sirriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita baca, insya Allah kita mengetahui tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan kita mohon kepada Allah dengan kita tahu kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan semua ditimbulkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita yakin kepada Allah, kalau kita udah cinta kepada Nabi, kita akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.